Selamat malam, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kali ini saya Amistan Purba Channel akan memberikan ulasan mengenai tantangan ekonomi Indonesia 2023. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri dengan baik untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Adapun pokok-pokok penting yang akan saya ulas saat ini mengenai tantangan ekonomi, strategi Bank Indonesia, strategi kebijakan fiskal 2023, geopolitik dan resesi, arah kebijakan dan prospek perekonomian, optimisme menghadapi tantangan ekonomi 2023, mencakup tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan neraca perdagangan. Tantangan ekonomi. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengungkapkan 3 tantangan ekonomi Indonesia di 2023. Pertama, mengenai suku bunga yang tinggi. Tahun 2023, Bank Sentral negara utama, salah satunya The Federal, masih menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Kedua, inflasi karena kenaikan harga energi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Daya beli ini adalah risiko yang harus tetap dijaga pemerintah agar perekonomian tetap kuat. Ketiga, mengenai pelemahan ekonomi global ke kinerja ekspor. Jika perekonomian negara mitra dagang melemah, maka ekspor Indonesia akan turun. Jadi, disinilah kebijakan pemerintah harus betul-betul tepat. Nah, mengenai strategi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 5 reformasi kebijakan untuk memastikan pemulihan ekonomi, yaitu mengakselerasi sektor real, stimulus secara fiskal dan moneter, kemudian mengakselerasi dan transformasi sektor keuangan, sistem inklusi keuangan, dan juga ekonomi hijau yang berkelanjutan
dalam jangka panjang. Bank Indonesia harus menyiapkan rencana kebijakan menghadapi berbagai tantangan ekonomi pada 2023. Kebijakan tersebut haruslah dilaksanakan secara bersinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk mendukung stabilitas keuangan serta pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana strategi kebijakan fiskal tahun 2023? Ada dua strategi yang akan ditempuh pemerintah pada 2023 dan tentunya ini berdasarkan tema kebijakan fiskal. Pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, guna mendorong pembangunan ekonomi hijau. Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Mengenai geopolitik dan resesi, pemerintah harus sigap merespons tantangan ekonomi. Karena itu, arah kebijakan fiskal dan keuangan negara lebih adaptif, responsif, serta fleksibel. Di sisi lain, kebijakan itu harus tetap akuntabel dan transparan, sehingga diperlukan komitmen untuk bekerja keras dan cerdas guna menjawab tantangan ekonomi saat ini dan akan datang. Tata kelola yang baik ini menjadi kunci untuk terus menjaga masyarakat, perekonomian Indonesia, dan keuangan negara. Bagaimana dengan arah kebijakan dan prospek perekonomian? Bappenas mengungkapkan 7 arah kebijakan prioritas RKP 2023. Pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan desain job. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
Keenam, ekonomi hijau. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi. Bagaimana optimisme menghadapi tantangan ekonomi 2023? Guna mencapai pertumbuhan sesuai yang diperkirakan, diperlukanlah optimisme dalam menghadapi sejumlah tantangan. Diperlukan optimisme dan konsistensi kerja serta kebijakan strategis untuk berbenah, meningkatkan ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengenai pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat itu kunci utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah, karena itu kita harus menjaga, dalam hal ini pemerintah menjaga inflasi agar tetap terkontrol sesuai target demi menjaga daya beli masyarakat, dan ini mutlak diperlukan. Kemudian memperkuat daya beli masyarakat adalah kunci utama bagi pemerintah untuk bisa menjaga ekonomi Indonesia dari badai ekonomi dunia. Mengenai inflasi, sinergi, kebersamaan, dan kolaborasi sangat diperlukan untuk keluar dari jerat inflasi. Karena itu, kerjasama antara fiskal dan moneter, kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah, ini pun mutlak diperlukan dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Nah, yang terakhir mengenai neraca perdagangan. Pemerintah di sini harus berupaya, tentunya mengantisipasi dinamika perekonomian dunia dengan melakukan strategi dalam meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar ekspor. Jadi strategi kebijakan diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk yang diperdagangkan melalui hilirisasi industri. Ini hilirisasi industri, ini yang digaungkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kalau selama ini kita mau mengekspor, contohnya misalnya nikel, itu nikel yang diekspor, nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material. Tetapi dengan sistem atau melalui hilirisasi, maka nikel itu sudah dilarang. Pemerintah tidak bisa lagi dikirim dalam bentuk raw material. Tapi nikel harus melalui hilirisasi
dalam hal ini nikelnya harus diolah dalam bentuk barang setengah jadi, ya, dalam bentuk walk-in proses. Ya, karena itu pemerintah ya membangun ya industri-industri pengolahan bahan baku ya, atau disebutnya smelter gitu. Nah, karena itu jika bahan mentah sudah diolah dalam bentuk walk-in proses, kemudian kita jual, kita ekspor keluar, maka akan memperoleh nilai tambah. Nah, tentunya ini akan menambah ya pendapatan ekspor untuk negara. Nah, karena itu selain hilirisasi industri, ya juga iklim usaha yang kondusif, ekspansi dan penetrasi ke pasar ekspor non-tradisional, serta peningkatan akses pasar internasional yang melalui perjanjian perdagangan dan misi dagang. Demikian saudara-saudara yang bisa saya berikan ulasan tentang tantangan ekonomi Indonesia 2023. Saya Amistan Purba mengucapkan terima kasih. Tunggu ulasan berikutnya dalam Amistan Purba Channel. Salam Indonesia hebat.